Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, membangun masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor dan Piagam Madinah. Dengan berdirinya Masjid Nabawi, umat Islam merasa nyaman dan aman untuk melaksanakan ibadah sholat. Masjid Nabawi ialah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi kemudian disempurnakan dengan pembangunan jalan raya sehingga menjadi pusat kota dan pemukiman. Masjid Nabawi terus-menerus mengalami renovasi dan perluasan, sehingga saat ini Masjid Nabawi sendiri dapat menampung sekitar 535.000 jemaah. Semakin lama, masyarakat Muslim berkembang menjadi besar dan berpengaruh terhadap kota Madinah, sehingga mengakibatkan kecemburuan terutama dari masyarakat Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW melihat gelagat rasa tidak senang dari mereka. Kemudian Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor berdasarkan persaudaraan agama untuk menggantikan persaudaraan berdasarkan daerah. Sehingga tidak ada lagi perbedaan asal daerah. Hasil dari persaudaraan itu, terbentuklah masyarakat Muslim yang saling bahu-membahu kaum Muhajirin, berbaur dengan kaum Ansor dalam kegiatan berdagang dan pertanian. Abdurrahman bin Auf menjadi pedagang, sedangkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menjadi petani. Dalam hal pertanian, masyarakat Ansor menyediakan lahan, pengalaman, dan pengetahuan tentang pertanian. Sebaliknya, masyarakat Ansor mendapatkan pengalaman berdagang dari orang-orang kaum Muhajirin. Mereka menimba ilmu berdagang, keuletan, keramahan, dan cara menarik pelanggan. Adapun bentuk kepedulian kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Yang pertama, menyediakan rumah tempat tinggal. Yang kedua, memberikan sandang pangan. Yang ketiga, mencarikan dan menyediakan pekerjaan. Yang keempat, membuka kemudahan mencari modal usaha. Yang kelima, membagi tanah pertanian untuk bertani. Yang keenam, membimbing cara bertani. Yang ketujuh, menyediakan lahan untuk membangun rumah. Yang kedelapan, mencarikan jodoh. Adapun peraturan bagi masyarakat dan Muslim diikat dalam isi Piagam Madinah. Piagam Madinah dibuat pada tahun kedua Hijriah atau 623 Masehi. Isi Piagam Madinah antara lain, kaum Yahudi bersama kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum Muslim. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi dan demikian pula kaum Muslim. Yang keempat, semua kaum Yahudi di semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan Muslim harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan Muslim harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kedoliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Sayangnya, Piagam Madinah ini berlaku hanya sebentar saja, dikarenakan orang-orang Yahudi mengingkari kesepakatan yang tertuang dalam peraturan ini. Bahkan, berani dengan terang-terangan. Ada pula beberapa peperangan yang terjadi di kota Madinah. Perang Badar terjadi pada tahun 624 Masehi. Nabi
keluar diiringi 313 orang yang hanya dibekali 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Sementara kabilah Quraisy terdiri dari 1000 ekor unta dipimpin oleh Abu Sufyan beserta 40 orang. Di pagi hari Jumat tanggal 11 Ramadan tahun kedua Hijriah, kedua kelompok saling dihadapan dan terjadilah perang yang dahsyat. Peperangan ini diakhiri dengan kemenangan kaum muslim dengan 14 gugur sebagai syahid, sedangkan dari kaum musyrikin telah tewas 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan. Dua, Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud telah belakangi kekalahan kaum Quraisy pada Perang Badar, sehingga timbullah keinginan untuk membalas dendam kepada kaum muslim. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mendapat bantuan dari kabilah Saqif, Tihama, dan Kinana. Mereka mengajak serta orang-orang Baduy untuk bergabung sehingga kekuatan pasukan kafir Quraisy berjumlah 3.000 pasukan tempur yang diantaranya 700 pasukan bertameng dan 200 pasukan berkuda. Pada tahun ketiga Hijriah, Abu Sufyan bersama pasukan besarnya menuju Madinah. Pasukan itu sampai di hilir lembah Uhud pada hari Kamis 21 Maret 625 Masehi. Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya pasukan yang mendadak Madinah, Nabi merencanakan bertahan di dalam kota. Tetapi para sahabat menyarankan agar menghadang pasukan di luar Madinah. Beliau pun setuju. Pada perang ini, pasukan kafir menang. 70 anggota pasukan Islam gugur syahid, sedangkan dari pasukan kafir sebanyak 23 orang mati. Kemenangan kaum kafir itu diwarnai kekejian ketika Hindun istri Abu Sufyan menggoyak-goyak isi perut Hamzah paman Nabi yang gugur. Ia melampiaskan dendam karena ayahnya Utban bin Rabi'ah mati di tangan Hamzah bin Abdullah Muthalib pada perang Badar. Tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Pada perangan ini terjadi kekuatan gabungan dari pihak musuh yang terdiri dari orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, dan suku Baduy, sehingga terbentuklah pasukan berkekuatan 10.000 orang. Di antaranya terdapat 600 pasukan berkuda di bawah pimpinan Abu Sufyan. Sementara itu, pihak kaum muslim hanya berjumlah 3.000 orang. Atas usulan Salman Al-Farisi, orang-orang Islam Madinah membuat pertahanan dengan menggali parit di sekeliling kota Madinah, memanjang dari utara ke selatan mencapai 5.544 meter. Dan dalam pekerjaan ini, Nabi Muhammad SAW ikut serta sampai selesai. Strategi ini oleh musuh dianggap sesuatu yang aneh. Namun di lapangan strategi ini mampu menghadapi pasukan kafir masuk kota Madinah dan hanya bisa menempung di luar kota saja. Mengepung terjadi sampai berhari-hari sehingga menghabiskan pembekalan musuh. Pada kondisi ini, pertolongan Allah datang dengan datangnya angin dan badai secara tiba-tiba yang memporak-porandakan perbekalan perang musuh dan menghancurkan tenda-tenda mereka.
Abu Sufyan sebagai panglima tertinggi pasukan gabungan akhirnya memutuskan mundur dan tidak mau melanjutkan peperangan dan kembali ke Mekah. Dengan demikian, peperangan berhasil dimenangkan umat Islam dan dengan kemungkinan ini menjadi kota Madinah menjadi harum dan disegani oleh negara-negara lain. Yang keempat ialah Perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Perang Khaybar merupakan perang untuk menaklukkan Yahudi. Masyarakat Yahudi Khaybar paling sering mengencam pihak Madinah melalui persekutuan Quraisy atau Gatapan. Gatapan sendiri ialah suku Baduy. Pasukan Muslim yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menyerang benteng pertahanan Yahudi di Khaybar. Pasukan Muslim mengepung dan memutuskan aliran air ke benteng Yahudi. Taktik itu ternyata berhasil dan akhirnya pasukan Muslim memenangkan pertempuran serta menguasai daerah Khaybar. Pihak Yahudi meminta Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengusir mereka dari Khaybar. Sebagai imbalannya, mereka berjanji tidak ada lagi memusuhi Madinah dan menyerahkan hasil panen kepada kaum Muslim. Yang kelima ialah Perang Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Perang ini terjadi karena Haris al-Ghasani, Raja Hirah, menolak penyampaian wahyu dan ajakan masuk Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Penolakan ini disampaikan dengan cara membunuh utusan Nabi. Nabi kemudian mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Zaid bin Harisah. Perang ini dinamakan Perang Mu'tah karena terjadi di desa Mu'tah, bagian utara semenanjung Arab. Pihak pasukan Muslim mendapat kesulitan menghadapi pasukan Al-Ghasani yang dibantu pasukan Kekaisaran Romawi. Beberapa sahabat gugur dalam pertempuran tersebut, antara lain Zaid bin Harisah sendiri. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil alih komando dan menarik pasukan Muslim kembali ke Madinah. Kemampuan Khalid bin Walid menarik pasukan Muslim dari kepungan musuh membuat kagum masyarakat wilayah tersebut